Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film thriller berjudul Drive yang rilis pada tahun 2011. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler, dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Ada seorang pengemudi yang kita panggil saja John, karena memang namanya tak disebutkan di sepanjang film. Dia memiliki banyak pekerjaan seperti menjadi stuntman, mekanik, dan juga berprofesi sebagai driver untuk membantu para perampok melarikan diri ketika mereka beraksi. Biasanya, dia mendapatkan pekerjaan itu dari atasannya, Shannon. Shannon kini berusaha melebarkan sayapnya ke usaha balap mobil, hingga ia membujuk seorang mafia bernama Bernie dan juga Nino untuk membeli mobil yang dirakitnya. Setelah negosiasi yang alot, akhirnya Bernie setuju untuk berinvestasi pada Shannon. Suatu hari, saat kembali ke apartemennya, John bertemu tetangganya, Irene, yang semakin lama John menjadi semakin dekat dengannya, yang telah memiliki anak bernama Benicio. Mereka sering pergi dan menghabiskan waktu bersama. Terlihat mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Namun sepertinya mereka harus mengakhiri kisah asmara mereka saat suami Irene, Standard Gabriel, keluar dari penjara. John pun kemudian bertemu dengan Gabriel, dan pada suatu siang dia mendapati Gabriel telah dipukuli oleh orang yang memberinya utang uang perlindungan saat Gabriel berada di dalam penjara. Seorang gangster bernama Cook meminta Gabriel untuk melunasi hutangnya dengan cara merampok sebuah tempat pegadaian. Dan mereka akan menyakiti istri dan anaknya jika dia menolak tugas itu. Karena John khawatir dengan keselamatan Irene dan Benicio, akhirnya dia menawarkan diri untuk membantu perampokan yang akan dilakukan oleh Gabriel. Lalu hari perampokan pun tiba. Salah seorang anak buah Cook bernama Blanche juga turut dalam aksi itu. Saat Gabriel dan Blanche masuk ke tempat pegadaian dan melakukan perampokan, John melihat ada sebuah mobil yang tiba-tiba parkir di dekatnya. Tak lama kemudian, Blanche datang dengan satu tas penuh uang di tangannya. Sementara Gabriel belum muncul juga. Setelah menunggu beberapa lama, Gabriel muncul, namun seseorang menembaknya dan membuatnya tewas di tempat. John segera membawa mobilnya pergi dari sana. Tetapi mobil yang tadi parkir di sampingnya mengikutinya dari belakang. Sadar jika dia dalam bahaya, John pun menggunakan keahliannya menyetir untuk menghindari mobil itu. Setelah lepas dari mobil penguntit, John dan Blanche bersembunyi di sebuah motel. Dari berita di televisi, diberitakan jika pemilik pegadaian mengatakan bahwa Gabriel melakukan perampokan sendirian dan tak ada uang yang berhasil dirampok sepeser pun. Lalu John yang merasa ada hal yang janggal pun memaksa Blanche untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Blanche pun mengatakan jika tas itu berisi uang $1 juta yang akan Cook dan dirinya bawa sendiri menggunakan mobil yang mengikuti mereka tadi. Setelah itu, Blanche pun pergi ke kamar mandi dan anak buah Cook menembaknya hingga tewas. John pun segera bertarung dengan anak buah Cook dan menghabisi mereka satu persatu, lalu dia pun pergi membawa tas berisi uang itu. Kemudian, John menemui Shannon. Shannon menawarkan untuk membantunya menyembunyikan uang itu, namun John menolaknya. John pun pergi mencari Cook dan akan menghabisinya. Namun Cook berkata dia hanyalah orang suruhan Nino. Maka John pun menelpon Nino dan meminta bertemu dengannya. Tetapi Nino menolaknya dan dia justru menyuruh anak buahnya untuk mendatangi apartemen John. Sementara itu, John menemui Irene dan memberitahunya jika dia terlibat dengan kematian Gabriel. John pun berkata jika dia masih memiliki uangnya dan jika Irene mau, dia akan memberikannya hingga Irene bisa pergi ke tempat yang aman dengan Benicio. Irene pun merasa tersinggung dan menampar John. Kemudian pintu lift terbuka. Mereka berdua pun memasuki lift. John pun melihat pria di dalam lift menyembunyikan sebuah senjata.
John menyadari pria itu dikirim untuk menghabisinya. Lalu John pun berbalik dan mencium Irene, seolah itu adalah sebuah ciuman perpisahan. Setelah itu, Irene keluar dari lift dan John pun menghabisi pria bersenjata itu di depan Irene. Irene hanya terdiam syok melihat apa yang John lakukan. John pun menemui Shannon dan menanyakan padanya apakah dia yang telah memberitahu apartemen tempatnya tinggal pada Nino. Shannon berkata jika dia memberitahu Bernie bahwa John ingin mengembalikan uang itu padanya supaya Irene selamat. Mendengar Shannon memberitahu Bernie tentang Irene membuat John sangat marah. Shannon pun membela diri dan dia berkata bahwa dia tak tahu jika mereka akan mengejar John dan menurutnya ini pasti ulah Nino, bukannya Bernie. Lalu John pun menyuruh Shannon untuk pergi dari kota itu dan juga bersembunyi sebelum para mafia itu datang menghabisinya. Di tempat lain, Nino memberitahu Bernie jika uang $1 juta yang telah dirampok adalah milik mafia Italia. Uang itu direncanakan untuk membuat sebuah operasi baru. Mereka menyadari jika siapapun yang mengetahui perampokan tersebut bisa membuat mafia Italia menghabisi mereka, maka mereka pun harus membunuh semua orang yang terlibat, termasuk John dan juga Shannon. Lalu Bernie pun memperingatkan pada Nino jika mengambil uang dari mafia Italia adalah sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Bernie yang marah pun kemudian membunuh Cook yang juga ada di sana. Setelah itu, Bernie mendatangi Shannon dan menanyakan keberadaan John. Namun Shannon menolak memberitahunya dan kemudian Bernie pun melukai urat nadi Shannon hingga Shannon pun tewas kehabisan darah. Don't worry. Don't worry. That's it. It's done. John yang datang ke bengkel dan menemukan jasad Shannon kemudian menggunakan properti topeng yang biasa ia gunakan saat menjadi stuntman. Lalu dia pun mengikuti Nino dan menabrak mobilnya hingga jatuh ke jurang dan menewaskannya. Kemudian John menelpon Irene dan berkata jika dia akan pergi jauh dan mungkin tak akan pernah kembali. Dan saat-saat bersama Irene dan juga Benicio adalah saat-saat terindah dalam hidupnya. Setelah itu, John bertemu dengan Bernie di restoran. Bernie berjanji tak akan menyakiti Irene jika John menyerahkan uang itu padanya. John pun setuju dan mereka pun keluar dari restoran, lalu John segera memberikan uang itu. Namun Bernie tiba-tiba menusuknya, hingga John pun akhirnya membalasnya dan Bernie tewas di tempat. Setelah itu, John pun pergi meninggalkan Bernie dengan tasnya yang penuh dengan uang. Beberapa lama kemudian, Irene mengetuk pintu apartemen John, namun tak ada seorang pun yang membukakan pintu karena John telah pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. John pergi dari kota itu dan yakin bahwa Irene telah selamat karena orang terakhir yang mengetahui tentang keberadaan Irene adalah Bernie. Dan kini Bernie telah tewas, jadi tak ada orang lain lagi yang dikhawatirkan bisa menyakiti Irene dan Benicio. Dan jika kalian ingat, tadi pemilik pegadian berbohong jika yang merampok tempatnya hanyalah satu orang dan tak membawa uang sepeser pun. Padahal jelas-jelas ada uang $1 juta yang dirampok. Hal ini dikarenakan siapapun yang diketahui mencuri uang mafia Italia akan berada dalam bahaya, dan uang $1 juta itu adalah uang para mafia Italia yang akan digunakan untuk kejahatan. Jadi dia tak ingin polisi ataupun media mengetahui tentang adanya uang tersebut. Menurut saya, walaupun ini film lawas, tapi recommended banget buat ditonton. Meski beberapa bagian terlihat sangat keji, namun justru membuat filmnya terasa real. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye!